Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa kalian udah pasti sering nonton lah ya. Podcast ini berbicara tentang pengalaman hidup manusia yang mungkin kalian kenal atau kalian belum kenal sebelumnya. Hari ini kita kedatangan seorang multi talent gue bilang ya. Anak muda, bisnisnya banyak, entrepreneur muda lah. Ya gue bisa bilang nih orang kreatif banget, cari peluangnya pinter banget. So, lu udah pasti pada penasaran semua Bristers. Langsung aja dengerin dari orangnya ya. Bro Adi, welcome. Thank you. Thank you for coming, thank you Thank udah you for inviting. Di PSBB ini gue tahu ya jalanan sih kagak macet ya bro ya. Betul. Cuma kayak ya perjalanan ke sini kan tetap effort, apalagi nih kita harus pakai masker. Betul. Menjaga sesama kita, lingkungan kita harus kita jaga takut ketularan. Ya bukan berarti kita ada yang kena, cuma kan mencegah ya. Bristers di rumah juga harus pakai nih ya buat jaga-jaga kesehatan. So, back to Adi. Bro Hadir. Adi, Bristers di rumah ada yang pingin kenalan sama lo. Siap. Boleh gak sih lo introduce yourself? Gua siapa? Gue lagi sibuk apa sih? Oke. Halo Bristers, nama gua Adi. Jadi basically gua menjual 4 hal. Hal pertama adalah perpapanan. 4 hal dalam in its various stages ya. Oke. Hal pertama Wow. adalah perpapanan, terutama papan-papan dan pelengkap gypsum. Jadi kalau lu di dalam suatu ruangan, lu ndongak ke atas warnanya putih, itu yang gue jual. Lo menambah kekayaan dia. Otomatis. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah aluminium fasad dan kaca. Jadi kalau lu misalnya lagi buka pintu, terus lagi buka jendela, terus lu lagi mandi ada shower screen, terus lu lagi nyetir di Sudirman lihat gedung-gedung warnanya biru, kaca-kacanya ada yang abu-abu. Lo lihat di Sudirman, lihat semua gedung gede. Amin. Itu kekayaan deh. Amin. Supported by dia nih. Wah, pusing pala gue langsung. Nah, itu yang gue jual, yang nomor 2. Yang ketiga. Yang ketiga adalah bisnis pribadi gue sendiri sama partner, yaitu booth semi container dan full container. Jadi kalau kalian lagi beli makanan atau minuman di pinggir jalan, di parkiran, orangnya jualan dari suatu kotak yang bentuknya gelombang, rata, franchise. Nah, gue bikin boothnya itu, kotaknya Ini itu, yang tempat lagi jualannya hype itu. banget ya. Benar. Bro, ya. Jadi mungkin kalian kalau bingung tuh yang biasa dipakai bentuknya kontainer yang buat jualan makanan, Betul. yang gerobak-gerobak. Betul. Nah, ini supported juga sama bro di depan gue ini nih. Sebelum mengerucut nih, kita dengerin yang keempat dulu apa nih? Nah, yang keempat, actually venture gue yang terakhir, yaitu jasa untuk konsultasi pembukuan dan perpajakan. Wow. Jadi kalau ada teman-teman yang mau mulai pembukuan di perusahaannya, mungkin dari UMKM, kemudian mau wajib pajak, taat pajak, nah boleh kontak saya. Kita bantu untuk pembukuannya, untuk konsultasi perpajakannya. Si Bristers banyak sekali usahanya. Luar biasa bukan? Jadi 4 ada konsultasi pajak, ada papan, ada yang aluminium, sama satu lagi yang kontainer. Betul? Luar biasa bukan? Wow bro, gue minder sih. Gue berasa, maksudnya gue yang di interview dia kayaknya nih. Enggak bro, masih belajar, masih Luar biasa. memulai gitu ya. Bro, lu Yap. kalau gitu sekarang fokusnya yang mana? Yang kontainer dong ya? Gua dalam 6 hari seminggu, 3 hari di kontainer karena sekarang lagi hot banget seperti yang kita tahu, franchise yang container base lagi banyak banget karena sewa tempat makin sekali. mahal. Betul. Terus kalau nggak sewa tempat, mereka pakai booth yang kecil itu juga flimsy, nggak tahan lama. Yeah. Jadi ya solusinya adalah kontainer gitu kan. Wow, Gitu. jadi ya Bristers tahu lah kontainer jualan makanan nih lagi panas-panasnya nih. Bener. Dan ya bisa kita bilang sponsor terbesarnya depan saya nih. Buset, amin. Ya, jadi kalau ada kebutuhan apa boleh langsung kontak Yeah. ke Bro Adi. Tinggal sebut nama Albert Putra, dapat potongan harga langsung. Siap. Gila, gue modus banget ya. Iya, modus Di tengah- banget sih, luar di tengah- biasa. Di tengah podcast ini gue masih bisa
Boleh juga. Iya tadi 6 hari, 3 hari di kontainer, terus kemudian 1,5 hari di perpapanan, terus kemudian 1 hari atau 1,5 hari juga di peraluminiuman. Gitu sih kurang lebih. 1 hari sama istrinya. Ini udah taken. 1 hari Awas ya Bristers yang cewek-cewek nih, sisters kita nih. Ini udah taken, nggak boleh direbut ya. Siap. Gue kenal istrinya, nanti gue diomelin. So, Bro Adi, lu masih muda dengan mengurus usaha sebanyak ini. Gue yakin nggak semudah itu. Satu. Betul. Kedua, untuk mendapatkan semua hal ini nggak mungkin cuma kayak lo berdoa langsung dari langit turun. Wah, Adi kerjain gitu, nggak mungkin kan. Betul. Nah, boleh nggak sih lo share ke gua, share ke Bristers di rumah, perjuangan lo sampai detik ini tuh apa aja sih yang lo lakukan gitu loh. Maksudnya dari awal mula lo kuliah sampai sekarang lo merintis karir kayak apa sih serunya gitu. Panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa, kita mau bikin Adi the movie. Widih. Oke, jadi gua dulu kuliah terakhir ambil master di Melbourne University. Ya, Melbourne, Australia ya, Bristers. Terus gua lulus master di umur 21, kemudian langsung bekerja di Melbourne di holding company. Waktu itu in charge untuk business incubatornya. Jadi kita membantu bisnis-bisnis baru supaya bisa grow, supaya bisa increase its market size. Wow. Selama kurang lebih 1 tahun di situ, unfortunately karena alasan keluarga seperti biasa, kafeat anak tunggal kalau gue sebutnya. Oh, true. Lu untung ngomong itu. Bro Adi ini anak tunggal loh, Bristers. Maksudnya mungkin Bristers di rumah identik nih ya. Karena biasa anak tunggal tuh anak manja. Anak males-malesan, tahu beres. Nah, ini menghilangkan semua fase-fase di otak itu. Apa ya, kayak kerekaman di otak nih hilang semua setelah melihat sosok Bro Adi. Kenapa? Ini anak tunggal yang sangat-sangat berjuang keras loh. Widih. Nah, ini ceritanya dengerin deh. Karena banyak banget petualangan hidupnya. Boleh bro, lanjut lagi bro. Oke, terus setelah itu gue balik ke Indo, kemudian gue berfokus di bantu family business ya. Oke. Nah, yang bikin gue terkejut adalah family business gue secara garis besar kan dibagi 2, grup yang peraluminiuman dan perpapanan. Nah, unfortunately grup yang perpapanan ini mismanage kalau menurut gue dari si direktur atau grup director sebelumnya. Jadi posisi keuangannya kurang baik. Berantakan lah ya. Yes, tapi bukan karena pasarnya, melainkan karena menurut gua keputusan yang simply salah lah. Oke. So that was my first. Terus seperti biasa, seperti layaknya anak yang baru balik dari luar negeri, ya banyak ide, banyak mau ini, mau itu ya. Ini yang gue bilang nih, sisi kreatifnya keluar nih. Kreatif atau usil tuh 11-12 sebenarnya. Kita hitung kekreatifan dia ada berapa ya. Oke, yang pertama. Yang pertama banget gua punya ide untuk bikin koperasi perusahaan. Jadi karena kita ada beberapa company di beberapa cabang, gua lebih tepatnya mau bikin kayak koperasi e-commerce tapi untuk internal. Jadi forum jual beli internal. Betul. Wow. Jadi misalnya satu karyawan punya barang dagangan di luar sana, entah apa itu bentuknya, dia bisa upload ke situ, kemudian di perusahaan yang lain bisa membeli. Keuntungannya apa? Tentu saja free ongkir, karena kan pasti ada kolektor. Ongkir sehari, besok ketemu di kantor maksudnya. Besok ketemu di kantor, atau pasti ada jalur kiriman ke situ, etc. Itu keuntungan utamanya. So, is it working? Of course not. Karena ya mungkin kalah sama yang gede-gede. Bener, karena mau diputar kemanapun barang dagangan yang dimiliki oleh staff-staff gua gitu ya, tetap masih kalah harganya, bahkan modalnya kalah dari pemain-pemain e-commerce besar. Susah juga sih ya Bristers ya, mungkin ada anggota ini bisnisnya mau jualan lipstick. Ya, betul. Terlalu kecil kali lingkarannya ya. Ya, betul. Jadinya
Terus mungkin ada ya sesama rekan kantor gengsi kali ya. Bisa jadi kali ya. Iya. Kita nggak bisa ngomong, tapi perspektif masing-masing. Betul. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua, keusilan gue yang kedua adalah membuat minuman. Kalau lu tahu dulu minuman-minuman yang di botol-botolan itu kemudian memanfaatkan reseller anak-anak SMA, anak-anak uni, itu kan lagi ngetren sebelum zaman COVID ya obviously. Nah, gue coba bikin itu. Oke. Jadi basically kita bikin di kantor minumannya, kemudian jual ke berbagai cabang kantor, kemudian di berbagai cabang itu bantu menjualkan. Itu idenya. Kreatif ya. Tapi tetap ya pasarnya tetap segmen kantor lah ya. Sebenarnya dari masing-masing cabang itu kita juga berusaha untuk menggait pasar luar. Jadi gua di-explode juga betul, waktu itu sampai sempet ngadain event, kita collaborate sama sekolahan-sekolahan. Waktu itu komunitas anak muda. Komunitas anak muda disponsorin sama Gade. Pegadaian, sebut merek. Nggak apa-apa. Sama mereka kita bikin event, kita nggait anak muda untuk menjual bisnis ini ke anak muda. Tapi bukan MLM, simply reseller aja. Tapi ini positif sekali. Dia mendukung anak muda untuk mulai berbisnis ya. Iya. Karena mungkin dulu pas kita umur-umur masih sekolah, peluang itu susah ya. Kita maksudnya mana ada sih yang mau marketin anak sekolahan gitu kan. Tapi ini maksudnya sisi baik banget bro. Gue sih seneng banget dengernya. Karena lu maksudnya membuka jiwa berusahanya sejak dini jadinya. Wow, luar biasa. Itu idenya doang sih tapi. Tapi tetap ide lu kan akhirnya terlaksana walaupun masih jalan nggak sekarang? Enggak. Jadi itu sayang banget. jalan sekitar 2 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan, unfortunately harus stop. Why? Ada simple, doesn't make money. Jadi waktu itu ada beberapa hal yang kita pelajarin juga karena minumannya kita bikin sendiri. Jadi shelf life-nya rendah. Kalau kita gabungkan dengan pengawet, rasanya kurang bagus. Jadi ya terbatas banget. Gue paham banget karena gue mengalami hal yang sama. Oh iya. Dulu gue juga sempat ada jual makanan, tapi basically masih versi kecil lah karena belum gue explode, belum gue gede-gedein. Jadi makanan gue kena masalah di masa bertahannya lah. Ya. Nah di saat mau distribusi besar itu sedikit bertentangan dengan misi gue untuk menciptakan makanan cepat tapi sehat. Sehat dalam arti apa? Tanpa pengawet dan freshly cooked. Jadi begitu kita mau sebarin ada syarat di mana kita harus pakai pengawet karena untuk muterin satu Indonesia itu bisa sampai berbulan-bulan baru sampai di yang paling pojok lah dari tempat pengiriman misalnya. Nah itu juga I know what it feels like kok. Yap. Wow. So next apa lagi setelah minuman? Oke, jadi habis itu tutup biasa isengnya mulai lagi. Wah, yang ketiga berarti ini. Yang ketiga adalah software untuk accounting. Jadi accounting system. Kalau lu tahu kayak misalnya jurnal atau akurat. Nah, tapi kita bedanya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi harganya murah dan bisa dimodifikasi. Jadi secara nggak langsung ini target marketnya untuk UMKM nih. Betul. Udah pasti dong. Betul. Jadi UMKM diajak sama Bro Adi ini untuk mulai memakai sistem. Betul. Jadi sejak dini udah merasakan database yang rapi. Benar. Semuanya sudah tersusun rapi, tinggal nanti kalian manage mungkin di inventory ya, di pergudangannya harus rapih juga. Nah, itu juga ada ceritanya sebetulnya. Ini masih jalan dong? Enggak. Ini juga enggak? Oh, enggak. Bener-bener iseng nih orangnya. Jadi dulu kita mulai dengan software yang offline, yang kita harus datang, kemudian kita install di CPU-nya. Kemudian itu sudah berjalan beberapa bulan, terus kita lihat kok kayaknya kurang efisien. Semuanya kita harus datengin, jadi costly. Terus kita juga kesulitan untuk merambah ke customer luar. Nah, setelah itu, kita hold dulu program yang offline. Yuk kita bikin yang versi online from scratch, dari benar-benar nol.
Kita bikin yang versi online, versi cloud. Nah, setelah yang versi online, versi cloud ini jadi, untuk marketingnya gue kolaborasi sama perkumpulan bisnis, seminar coach, business coach, kayak gitu-gitu. Jadi basically mereka coaching di dalam, di luar kita buka stand. And it works very well untuk beberapa bulan awalnya itu ya, awalnya biasa. Tapi ya balik lagi, semua yang lu coba pasti ada pelajarannya lah. Lesson learn lah. Jadi mulai dari offline kita menjadi online, terus kita marketing di sana sini, kita jualan di sana sini. Nah, sayangnya di awal tahun penjualannya udah mulai menurun tuh, Januari, Februari. Karena kalah dengan kompetitor yang dananya dana suntikan. Jadi marketingnya, even cost mereka gue nggak bisa ikutin. I knew it. Soalnya rendah banget. Ada satu brand yang memaksa semua perusahaan suruh pakai. Iya, yap. Ya. Padahal dia nggak bisa dimodify loh. Tadi, which I oppose. Bro Adri sih udah ada sebutin brandnya apa. Cuma gue nggak mau sebutin lagi ya. Karena cukup apa ya? Ya sebenarnya pemaksaan itu cukup baik ya. Karena kalau nggak dipaksa nggak bakal berubah. Iya, betul. Cuma kadang waktunya terlalu singkat untuk beradaptasi sesuatu hal yang baru. Mungkin ya maaf ya, generasi kita masih sanggup nih. Cuma ngajarin generasi yang lampau kan berbeda gimana pun. Pakai komputer aja mungkin ada yang masih belum bisa gitu. Betul. Jadi karena kalah kompetisi yang pertama, yang kedua bener banget yang tadi lu bilang. Lama kelamaan terutama di Januari dan Februari sih gua sangat merasa hal ini, kita mulai jadi kayak masuk ke urusan internal orang. Gua pernah waktu itu ke klien, simple banget, owner A, owner B, ya udah debat di depan gua. Harusnya kita nggak pakai, tapi kita perlu karena ini, tapi repot karena gini. Ini gua jualan apa sih di sini? Ini paling simple nih, biar Bristers tahu ya. Pokoknya di perusahaan pasti ada yang jaga gudang, yang jaga keuangan, sama marketing. Nah kemungkinan 3 orang itu berantem. Paling simpelnya begitulah. Ya kurang lebih. Karena mereka di 3 divisi berbeda, mereka harus saling menukar data informasi. Cuma karena tidak terbiasa terjadilah percecokan mulut. Dah paling simpelnya begitu, Bristers. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Jadi kita kalah cost, terus kita sudah kalah di penjualannya, datanglah COVID. Bendera putih. Kalau lagi COVID siapa sih yang mau implement invest sistem baru, berubah cara kerja? Alamak, makan aja susah. Halo Bro Adi, bisa implement? Itu udah kayak mimpi kayaknya ya. Betul. Nah itu bisnis gua yang kayaknya 3 tadi. 3. Oh ya, itunya accounting software-nya lu hitung jadi 1 ya. Iya. Oke, terus bisnis yang keempat, nah ini yang masih running sampai sekarang, record time running karena sudah hampir 1 tahun and it's still going up. That's nice. Sebenarnya normal sih, cuman karena bisnis gua yang lain aneh-aneh semua, jadi terlihat special gitu. Otomatis karena ya balik lagi. Nah ini Brister salah satu juga bisnis tuh. Kadang yang tetaplah yang namanya bisnis harus ada pembeli, ada pemakai, betul. Ada yang demen, nah itu baru bisa dibilang bisnis. Kenapa? Karena kalau masih berupa konsep ide di otak, nggak ada yang pakai. What's the point? Betul. Intinya bisnis kan making money, cari duit ya. Nah dari 4 cuma 1 yang jalan tuh, tapi gigih kan, cari peluang terus loh. Nah ini apa nih the wonder ini power container. Jadi waktu itu kita mulainya di Januari tahun ini. Januari, Februari penjualan lumayan lumayan ya. Jadi kita buka terus ada customer yang beli, bisalah untuk operasional gitu. Tapi memang baru banget kan. Terus setelah itu datanglah COVID seperti biasa ya. F&B udah nggak tahu pada kemana, ya. Franchise mau buka fair sana sini hilang semua. Saya juga korban. Jangan gitu dong Bapak.
Franchise nggak ada yang jualan, obviously. Yeah. Yang mau jualan franchise nggak jadi jualan franchise. Jadi Maret ini rekor sih gue sebenarnya. Karena semuanya wait and see. Yes, Karena yes. semuanya pada takut COVID ini. Benar. Jadi bukan di luar masalah biaya ya, karena orang keluar aja sudah takut sekarang. Benar. Maret, April, Mei, Juni kita zero sales. Jadi itu udah kayak mati suri. Otomatis. Staffnya udah nggak ada. Terus gua sama partner gua kita berdua one man show, two man show, and that's it. Lah orang yang nanya aja nggak ada kok, Iya, mau iya. apa gitu kan? 4 bulan stuck itu ya mungkin Bristers kalau mau dikasih tahu sedikit tentang bisnis, biasa orang punya cash flow tuh untuk bertahan 3 bulan. Nah kalau sampai 4 bulan biasa sih Bendera udah mau cekek leher kayaknya. udah nggak mungkin. Jadi umumnya company itu akan mempunyai dana perputaran tuh selama 3 bulan. Yap. Terus gimana kejadiannya 4 bulan no sale, Ya udah zero kita sales? kita kayak mati suri, seolah-olah mati suri. Terus kita kembali resume di bulan Agustus. Nah mulai tuh salesnya pick up, mulai banyak orang yang nanya. Terus di Agustus, nah selama kita dormant ini, gua di family business juga sudah bentuk tim branding baru karena gua pikir mumpung nganggur seperti biasa semuanya. Tapi ya Iseng. nganggurnya dia bermanfaat banget ya Bristers ya. Terus gue bikin tim branding selama Juli, Agustus itu tim brandingnya mulai kemudian nge-branding seluruh company-company kita termasuk juga yang family business. Oke. Gitu. Jadi waktu itu aneh banget. Di saat semuanya nggak ada yang hiring, kita hiring. Oke, interesting. Which is quite nice. Aha. Terus Agustus begitu mulai banyak orang yang inquire tentang si container ini, page kita, front face kita ready, Oke. obviously. Wow. Nah dari situ mulai pick up sampai sekarang kita on the brink, actually minggu depan sih, untuk buka pabrik ketiga, site ketiga untuk power container. Wow, Jadi total 3 site. Sudah ada 3 site untuk membuat power container. Betul. Luar biasa dengan waktu setahun ya. Setahun. Wah, lagi Kejar omsetnya target, Pak. lagi tinggi sekali nih. Bener. Tapi memang di saat balik lagi berarti emang peluang orang berbeda-beda Bristers. Karena jujur, gue pribadi gue merasa Agustus itu penurunan, downfall. Jadi di saat bulan Agustus gue merasa orang makin ngerem, Yup. menahan untuk pengeluaran. Jadi dia akan melakukan pengeluaran yang butuh-butuh selama pandemi ini. Bener. Tapi ternyata sama Bro Adi berbeda ceritanya. Agustus dia malah uprise ya. Betul. Tapi sebenarnya nggak beda-beda banget. Remember gue kan masih bantu di family business. Ya. Jadi di yang perpapanan under the name Sentro Group. Itu gue sekarang in charge sebagai ya mau sebut direktur atau CEO, tapi run the show day to day basically. Itu juga mengalami penurunan gitu. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Nah, among yang naik ya tentu mungkin gue bisa bilang power container yang satu-satunya real naik di saat pandemi itu cuman itu. Nah, ini Dari udah ketahuan kan nih. Our business. Si Adi ini profesinya apa? Ya marketing lah. Iya, jualan. Mulutnya pintar banget kan, Bristers. Mengambil celahnya tuh jago banget nih. Tapi emang kalau dilihat untuk bisnis kontainer lagi sangat-sangat kuat ya bro ya. Sekarang iya, karena banyak franchise yang mau mulai restart jualan, orang udah mulai siap-siap kan. Once PSBB mungkin nanti akan berakhir, mereka langsung jualan gitu. Mereka harus sudah punya booth saat PSBB berakhir. So that's why kita bisa Jadi ada deadline, ada target ya. Benar. Kita lagi kejar target banget. Tapi bagus lah, jadi pergerakan ekonominya kembali ya. Iya, betul. Oke bro, kita go to the next topic nih. Siap. Bicara about positive sacrifice. Tadi lu perjuangan lu kan banyak banget itu. Untuk mencapai semua yang kekreativitasan lu ini, segala peluang yang lu coba buat, lu harus merelakan apa aja bro? Yang pertama, yang paling berasa adalah tidur, merelakan tidur
ya. Tidurnya dulu bisa berapa jam doang? Jadi sekarang actually tidur is like my enemy gitu ya. Oke, Karena setiap malam selalu tidak bisa tidur karena sama begitu dong. merem sama ya. Gue kacau banget tidurnya gue akhir-akhir ini. Terus lo tidur jam berapa biasa setiap hari? Jam 3 Wow, dan bangun jam? bangunnya. Nah, masalahnya itu gue tidurnya susah banget. Kalau lagi merem, it's so loud in my head gitu Iya, ya. iya. Banyak Jadi emang- ide ini atas kiri kanan. Gue bisa ngerasain lo sih. Jadi kita kalau mau tidur nih Bristers ya, kita berasa kepala kita tetap kerja, Ya, bunyi. tetap mikir sesuatu, terus bisa tahu-tahu keluar ide. Kadang malah jadinya, jangan tidur dulu deh, gue Ya. nulis dulu. Betul. Takut besok lupa. Betul. Biasa begitu. Bener. Nah, lo tidur sampai jam 3 tadi. Iya. Jadi kalau gue nggak bisa tidur, gue WhatsApp staff kantor. Nah, gue suka gitu Jadi juga. kalau Persis terima banget. message jam 1 ini apa? Persis banget gue bilang, sorry ya gue WA malam-malam. Gue pasti segitu. Soalnya gue takut besok gue lupa. Karena kebetulan gue lagi inget. Sampai kadang orang ya partner gue atau mungkin ya orang yang kerja sama gue sampai nanya, bapak tidur jam berapa? Jadi mereka kadang kalau gue telat datang ke kantor, jadi ya ini bukan contoh ya. Ya, Karena mestinya lo tetap ikutin aturan jadwal kerja ya. betul. Cuma mereka jadi gue tahu dia baru tidur. Ya jujur aja gue beberapa hari ini tidur jam 5 pagi bro. Buset. Jadi gue bener-bener tidurnya kacau banget sekarang. Ya. Nah lo bangun jam berapa kalau kayak gitu? Nah, masalahnya gue kan tidurnya telat. Tapi begitu tidur, gue nggak bangun-bangun kayak mati suri. That's the problem. Kalau lu susah tidur tapi Iya, bangunnya iya, juga iya. cepet, ya Iya. udah so what? You can still work. Betul, Kan? betul. Gua Cuma unhealthy banget bro. Unhealthy. Karena badan kita tetap mungkin Bristers ngerasa, wih tidur malam gaul. Itu sebetulnya unhealthy sekali. Yap. Lebih baik kalian tidur cepat bangun pagi. Itu lebih efektif. Kenapa? Jauh. Karena di saat kita tidur tuh biasa orang mestinya tidur jam 9 atau jam 10 malam sudah tidur. Karena 8 jam tidur itu memperbaiki tubuh kita, organ-organ di dalam. Nah, di saat kalian bergadang, organ kita bukannya istirahat tapi tetap bekerja. Itu yang jadi masalah. Nah, lu kalau gitu bangun siang berarti ya? Iya, bangun siang. Dulu. Terus sekarang untungnya udah mulai better. Oke, bagus lah. Yang penting getting better aja. Yap, Terus yap. sacrifice lainnya apa bro? Yang kedua waktu obviously. Tapi menurut gua karena gua nggak ada kerjaan lain yang gimana banget, jadi waktu gua murah guys. Call me. Jadi still alright lah ya. Still Jadi lu alright masih menurut bisa ngatur waktu walaupun ya bicaranya itu kondisi sekarang. Mungkin nanti pas Iya. kondisi lagi kembali normal mungkin lo Justru rada sekarang pusing lagi ya. nggak bisa. Waktu Mei Juni bisa, sekarang lagi nggak bisa. Ya karena power container pastinya. Iya. Tapi Wih, itu promosi lagi gua iya, nih. power container. Yuk. Sebutin Albert Putra ya, jangan lupa. Terus lu waktu tadi sacrifice Yes. ada lagi nggak? Lu waktu sama keluarga sama istri lu gimana? Iya, obviously berkurang lah karena Cuma gua lu sacrifice. sama istri sama keluarga udah set the time dong. Pasti ada ketemu dong. Iya, pasti ada ketemu. Bukan yang kayak pulang kerja ketemu terus tidur besok kerja lagi. enggak. We try not to. Good. Karena ya nggak tahu Bristers di rumah. Balik lagi nih pandangan manusia. Cuma alangkah baiknya bila berkumpul sama keluarga ya. Karena Betul. itu harta yang paling berharga. Betul. Gila jadi keluarga cemara gua. Keluarga cemara. Terus any other things yang lo sacrifice? Duit, tapi kalau duit kan jadi modal ya. Ya itu investasi. And all the losses that I made gitu. Tapi kan itu investasi. Kita Yes. bicaranya maksudnya Bristers juga di rumah jangan menganggap investasi kalian sekarang, investasi yang kalian mungkin kalian bilang rugi ya. Ambil itu sebagai hikmah, sebagai pelajaran karena itu yang membuat kalian lebih baik di Setuju. kemudian hari. Setuju. Kalian akan lebih hati-hati soal uang. Ya mungkin ada bahasa kerennya sekarang uang belajar. Yap, benar. Nah, mungkin ya balik lagi porsi orang uang belajar orang beda-beda nih. Cuma intinya uang belajar namanya aja belajar. Ya. Ibarat kamu sekolah, kamu bayar uang sekolah, tapi kamu dapat ilmu gitu. Nah, makanya belajar yang benar. Jangan main-main ya. Betul. Wow, so dari semua itu
paling parah berarti tidur ya. Iya. Gue bisa menilai karena gue mengalaminya juga sekarang. Wow, itu nggak enak banget sih tidur. Kabarin kalau butuh obat tidur, bro. Hah? Kebetulan saya punya apotek juga. Wow. Mau. Call me. Dia jualan obat, guys. Ya, betul guys. Bristers mau butuh obat, boleh Yuk, kontak kalau ada langsung. resep dokter, ayo kasih. Gila. Semuanya dia punya loh, bro. Enggak, bro. Beuh. Buat makan aja, buat nambah-nambah. Oh, jadi apotek cuma buat makan dia. Yang lain buat jajan. Luar biasa. So, Bro Adi, nih gue mau nanya nih. Mungkin Bristers juga ada pertanyaan di kepala nih. Lu udah anak tunggal, lu udah bukan kayak apa ya, bukan orang tuanya bukan kerja sama orang, punya bisnis gitu. Ya. Kenapa sih lu nggak nerusin aja, kan gampang, tinggal nerusin aja. Jawabannya sebenarnya simple banget. Karena menurut gua whatever the business that you have, whatever the company that you have, akan ada maturity periodnya. Oke. Dan setelah maturity period itu tercapai, there's no turning back, bisnis lu akan go down. Oke. Gitu. Jadi emang ada momentum lah ya. Yes. And unfortunately, ada beberapa company kita yang menurut gua momentumnya it's over. Gitu. Bukan berarti company itu jelek atau nggak performing, enggak, tapi simply industry-nya sudah mature sekali. Ya kedepannya gitu-gitu doang gitu loh. Oke, Untuk jadi growth-nya nggak ada. secara pribadi pingin tantangan baru ya. Iya. Kurang lebih dong. Kayak dan Either lu mau sebut tantangan atau berpikir tentang dana masa depan. Ini kalau gue punya anak, gue bayarnya pakai apa ya? Gitu. tapi oh ya memang sih mungkin Bristers di rumah nggak, karena gimana pun kalau kita ya meneruskan family business terhitungnya kerja lah ya. Yep. Jadi tetap dapat bulanan, mungkin dari Yeah, sifat Bro Adinya sudah pingin berkembang ya, karena dia balik lagi dia punya ilmu kreativitas itu ya, kalian bangun dari apa yang ada di sekeliling kalian bisa buat bisnis baru, sangat positif sekali ya bro ya. Betul. Lu kayak sekarang gitu, nyokap bokap komplain nggak waktu awal-awal deh, kayak lu maksudnya lu bikin usaha baru pasti kan bisnis orang tua rada terganggu lah. Untungnya enggak sih, mereka very supportive karena terutama dari bokap gue ya, dari dulu dia punya this I suppose value yang diajarkan adalah kalau lu nanti saat dewasa when you're in charge of the company, kalau lu masih run it the same way that I do, masih jualan barang yang sama, lu gagal. Wow, itu kata-kata yang bagus sekali. Kalau lu cuma masih menjual hal yang sama, tidak berinovasi, what's the point? Yap. Ya gue udah sekolahin lu kasarnya. Benar. Oh ini bagus sekali motivasinya. Walaupun mungkin secara ngomongnya mungkin to the point sekali ya. Yap. Cuma memang intinya betul. Kalian sekolah pasti lebih bagus dari orang tua. Ya. Dan kalian harus berkembang dari visi apapun deh, maksudnya dari segala sisi yang penting you're doing something lah. Wow, terus maksudnya kayak lu nggak pernah ada pemikiran untuk apa ya, kayak udahlah gua nerusin bisnis orang tua atau gua udah mau balik ke Melbourne aja lebih enak. Itu pernah gak sih kepikir begitu? Kalau balik ke Melbourne pasti pernah, karena quality of life-nya beda banget. Pasti. Ya. Kalau di sini misalnya gue di family business, dan ini satu hal gue cukup fortunate kalau family businessnya sudah formal secara struktur. Oh, jadi secara function juga sudah lebih enak lah. Kayak profesionalnya udah jelas lah ya. Professional base. Memang dari awal kita buatnya professional base. Tapi again, gue kesini kayak anak hilang kan. Professional base ini nggak ada yang masuk kantor umur 20-an gitu, nggak ada. Iya, gitu. apalagi langsung dicap status anak bos ya. Tapi I think that's one of the challenges. Kalau Melbourne pastilah menurut gue lifestyle di Melbourne is amazing.
Ya, world's best. lo nggak harus di mobil terus. Iya, kita dulu di Melbourne, aduh gila bro, lu mau lihat pohon ada pohon, lu mau lihat kota ada kota. Maksudnya paling enak sebetulnya kita bisa jalan kaki. Yap. Agree. Tanpa mengkhawatirkan sesuatu hal, tanpa polusi yang terlalu besar sih menurut gua ya. Itu pembedaan yang paling tinggi ya. Of course. Cuma ya whatever it is, kita di Indonesia sekarang bukan we're proud to be Indonesian. Cuma emang we want Indonesia to be a better place lah. Ya. Indonesia harus sedikit berubah Yes. secara positif. Tapi gua akuin kita lagi mengarah ke sana. Karena Indonesia sebelum gua sama Bro Adi ini sekolah ke Melbourne sama setelah kita pulang emang beda sih udah. Yes. Bedanya positif ya, Ya. bukan negatif. Agree. Dari segi transportasi semua sudah mulai membaik. So it's good, it's really good. Betul. Bro, lo dari tadi bilang bisnis orto bla bla bla. Apakah pas nyokap gitu pernah debat juga nggak? Pasti pernah, karena kalau nyokap gue ya dia lebih ke arah feeling, kalau gue lebih ke arah numbers, facts, and figures, dan dua hal itu sering bertentangan. Soalnya kan at the end nih, kalau bikin bisnis, lo bikin usaha, ya udahlah, nggak usah munafik kitanya. Ujung-ujungnya lo pingin duit lebih. Bener dong, pasti. Lo pingin pendapatan, lo pingin mandiri, lo pingin belanja, nggak usah minta. Betul. Kalau minta, kalau nggak disetujuin, pusing lo nya. Iya. Kalau lo beli sendiri, aduh salah beli, ya paling lo nyesel doang. Iya. Makanya bro, kalau buka bisnis jangan pakai duit orang atau orang tua, pakai duit sendiri. Nah itu deg-degannya beda. Ya, dari dulu gua pakai uang sendiri kan. Jadi baru on the other hand kalau loss pun ya uang sendiri gitu. Betul. Cuma memang balik lagi, ya mungkin menurut gua ya itu ada orang di luar sana yang ingin bisnis, modalnya kurang, dia butuh investor. Tapi Boleh. anyways, yang penting lo secara tanggung jawab bener, lo manage money-nya, keuangan lo secara baik dan berjalan baik menurut lo, baik menurut Bro Adi, baik menurut gua, beda semua. Yap. Karena pandangan hidup orang beda-beda. Tapi selama itu positif, gua Albert Putra mendukung 100% untuk kalian maju. Widih, siap. Karena kalau kalian semua maju kan happy bro. Betul. Rasanya tuh happy banget ngelihat sekeliling kita maju. Bener. Nah itu alasannya kenapa gue sampai buat podcast ini. Gue pengen kalian semua maju, punya pandangan yang lebih luas. Gitu. Wow bro, ini cerita luar biasa. Gue sih masih salut ya. Gue sebagai pribadi, gue bukan anak tunggal, gue 4 bersaudara, dan gue kenal Bro Adi ini sebagai anak tunggal pertama yang beda dari yang lain, menurut gue ya. Karena dia benar-benar berusaha, jujur loh bro. Karena Thank you. banyak yang gue temuin orang nggak inspired lah. Apalagi kalau sudah terlalu comfort zone ya. Yap. Dan gue sampai sekarang ini tetap masih ngobrol sama Bro Adi mengenai peluang-peluang di depan sih. Karena ya balik lagi, yang bisa menggerakkan bisnis ke depannya ya kita anak-anak muda. Ya. Kita harus tetap inovatif, cari peluang terus, nggak boleh menyerah. Betul. Bro, gue udah sampai bingung sih gue, jujur aja. Karena benar-benar Bristers harus belajar dari seorang Bro Adi ini tentang perjuangan di luar zona nyaman. Masih belajar bro. Ya, bro. tapi lu berani keluar di zona nyaman itu kuncinya. Itu mungkin dari semua cerita itu yang paling penting. Keluar dari zona nyaman. Betul, setuju. Karena ya again, dia kurang apa sih di Melbourne? Bener dong, itu udah ya lu sekolah di luar dapat dolar, penghasilan udah what else? Ya, bener. Digitnya gede loh. Tapi rahasia ya. Anyway, bro, thank you for coming. Thank you for inviting. Thank you udah sharing semua pengalamannya. Mungkin Bristers di rumah akan terbuka pola pikirnya. Hopefully. Mungkin juga ada yang berposisi sama seperti bro. Ya, semoga kebuka pemikirannya Bristers.
buat yang mau tanya langsung ke Bro Adi nih, lu langsung aja turun ke bawah kolom komen, tulis semua pertanyaannya atau ke link description ke Instagram, langsung ada feed sama ada muka Adi yang ganteng. Oke, muka Adi yang ganteng ini langsung lu komen aja di feednya itu, tulis semua pertanyaannya. Nah, tapi jangan lupa follow Instagram gua sama subscribe ya, otomatis lah ya. Subscribe, kenapa? Informasi semua akan ada di situ. Entah gua nanti sama Adi akan live Instagram atau nanti kita bikin podcast lagi ngobrol untuk jawab pertanyaan kalian doang. Bisa aja terjadi. Terus ya pokoknya tungguin aja lah informasinya di situ. Oh, kalau mereka beruntung langsung dijawab sama narasumbernya. Pasti. Langsung dikomenin. 1 tambah 1 berapa? 2 gitu ya. Oke, again thank you for coming. Thank you. Nanti kalau gue undang datang lagi ya bro ya. Siap. Anytime bro. Lo pokoknya jaga kesehatan juga ya bro. Yap. Kita sekarang harus saling menjaga. Karena ya corona lagi makin parah lah. Tuh. Research di rumah, thank you for listening. AP sign out, salam ruang jeda. Bye-bye. Bye.